Kamu diludahin. Ludahin beneran. Satu potongan kalimat itu langsung mengguncang media sosial. Dalam hitungan jam, nama Fajar Satboy kembali jadi sorotan. Netizen marah, simpati mengalir deras. Banyak yang tak terima jika seorang pendatang baru diperlakukan seperti itu, apalagi di depan publik. Tapi benarkah Fajar benar-benar diludahi atau hanya candaan yang dianggap kelewatan? Di tengah gelombang empati yang memuncak, Fajar justru memilih bicara tenang. Ia tak menyalahkan siapapun, bahkan ia menyebut mungkin ada kesalahannya sendiri. Sikap dewasa inilah yang justru membuat publik semakin terenyuh. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kejadian itu? Apa kata Fajar soal reaksi netizen dan komentar figur publik yang ikut terseret? Simak laporan lengkapnya, karena di balik candaan ada batas yang tak boleh dilanggar. Isu dugaan Fajar Satboy diludahi oleh Indra Frimawan sempat memicu gelombang reaksi keras di media sosial. Potongan video yang beredar menampilkan momen yang dianggap tidak pantas oleh sebagian netizen. Menanggapi polemik tersebut, Fajar akhirnya memberikan klarifikasi secara terbuka. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa kejadian itu tidak seperti yang dibayangkan publik. Menurutnya, momen tersebut terjadi dalam konteks candaan di sebuah acara. Fajar menyebut tidak ada niat merendahkan atau menyakiti dirinya. Klarifikasi ini menjadi penting untuk meredam spekulasi liar yang berkembang, sekaligus menjawab kekhawatiran publik yang telanjur bersimpati kepadanya. Awal mula kontroversi ini berasal dari potongan video singkat yang menampilkan pertanyaan, "Kamu diludahin? Ludahin beneran?" Cuplikan tersebut menyebar cepat dan memicu interpretasi beragam. Banyak netizen menilai tindakan itu sudah melewati batas candaan. Dalam waktu singkat, kolom komentar dipenuhi kritik terhadap pihak yang dianggap melakukan tindakan tidak pantas tersebut. Beberapa warganet bahkan menyebut tindakan meludah sebagai bentuk penghinaan yang tidak bisa dibenarkan meskipun dibungkus komedi. Reaksi masif ini menunjukkan betapa sensitifnya publik terhadap isu perlakuan yang dinilai merendahkan, terutama terhadap sosok yang dianggap lebih muda atau lebih baru di industri hiburan. Dalam klarifikasinya, Fajar menjelaskan bahwa kejadian tersebut melibatkan sosok yang disebutnya sebagai Abang Hendra. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Fajar memahami bahwa yang bersangkutan adalah seorang komedian, sehingga gaya bercandanya terkadang spontan dan berlebihan. Ia juga menambahkan bahwa situasi saat itu tidak dimaksudkan untuk mempermalukan dirinya. Pernyataan Fajar ini memperlihatkan upayanya untuk menenangkan suasana dan tidak memperpanjang konflik. Meski demikian, publik tetap memperdebatkan apakah label komedi bisa menjadi pembenaran atas tindakan yang dianggap tidak sopan di ruang publik. Simpati terhadap Fajar Satboy justru semakin besar setelah ia memberikan klarifikasi dengan nada tenang. Banyak netizen terharu dengan sikapnya yang tidak menyalahkan siapapun. Gelombang empati ini bahkan disebut sebagai bentuk pemberontakan nurani warganet terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil. Perbincangan pun meluas, bukan hanya soal satu kejadian, tetapi tentang pentingnya menjaga martabat seseorang di depan umum. Fenomena ini menunjukkan perubahan pola pikir masyarakat digital yang semakin vokal membela pihak yang dianggap lemah atau teraniaya. Kontroversi ini juga menyeret perhatian sejumlah figur publik. Nama Amanda Manopo disebut-sebut turut memberikan respons atas kejadian tersebut. Meski komentarnya singkat, publik menafsirkan hal itu sebagai bentuk kepedulian terhadap Fajar. Keterlibatan figur terkenal semakin memperbesar gaung isu ini di media sosial. Banyak penggemar menilai bahwa dukungan moral dari rekan sesama artis menjadi sinyal bahwa batas candaan di industri hiburan perlu dievaluasi. Sorotan figur publik membuat isu ini tidak lagi sekedar percakapan warganet, tetapi menjadi topik yang lebih luas di ranah hiburan nasional. Menariknya, di tengah simpati besar yang ia terima, Fajar justru memilih untuk melakukan introspeksi. Ia menyebut kemungkinan ada kesalahannya yang membuat orang lain kesal. Pernyataan ini dinilai sebagai sikap dewasa dari seorang pendatang baru. Fajar mengakui bahwa dirinya masih belajar beradaptasi di dunia hiburan. Ia tidak ingin dianggap sebagai korban, melainkan ingin fokus memperbaiki diri. Sikap tersebut membuat publik semakin menghargainya. Karena di saat banyak orang memilih menyalahkan pihak lain, Fajar memilih merendah dan menenangkan keadaan. Kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang batas humor dalam industri hiburan. Apakah semua bentuk candaan bisa dibenarkan jika pelakunya seorang komedian? Banyak pengamat menilai bahwa humor tetap harus memiliki batas etika. Tindakan fisik seperti meludah, meski diklaim bercanda, dinilai sebagian pihak tetap berpotensi merendahkan. Diskusi ini menjadi refleksi penting bagi para kreator konten, podcaster maupun komedian agar lebih peka terhadap dampak candaan mereka. Dunia hiburan memang identik dengan tawa, tetapi bukan berarti segala bentuk aksi bisa diterima tanpa pertimbangan moral. Kontroversi ini juga memperlihatkan bahwa candaan yang dianggap sepele bisa berdampak besar terhadap reputasi.
bukan hanya pihak yang menjadi objek candaan yang terdampak, tetapi juga pelaku dan platform tempat kejadian berlangsung. Reaksi keras publik bisa berujung pada penurunan citra dan kepercayaan. Dalam era digital yang serba cepat, satu potongan video saja dapat membentuk opini luas. Oleh karena itu, kejadian ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan di ruang publik memiliki konsekuensi yang tak bisa dianggap remeh. Terlepas dari polemik yang terjadi, Fajar menegaskan dirinya tidak ingin memperpanjang persoalan. Ia memilih untuk tetap fokus pada karir dan pengembangan diri. Yang penting aku jaga diri sendiri, ujarnya dalam klarifikasi. Sikap ini menunjukkan keinginannya untuk tidak terjebak dalam drama berkepanjangan. Banyak netizen berharap Fajar bisa terus berkembang tanpa terbebani kontroversi. Dukungan moral pun terus mengalir sebagai bentuk apresiasi atas ketenangan dan kedewasaannya menghadapi situasi sulit. Pada akhirnya, klarifikasi Fajar Satboy menjadi pelajaran penting bagi industri hiburan dan masyarakat luas. Empati dan batasan dalam bercanda perlu dijaga, terutama di ruang publik yang mudah memicu kesalahpahaman. Publik kini semakin kritis terhadap tindakan yang dianggap merendahkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sensitivitas sosial terus berkembang, dan standar etika dalam hiburan pun ikut berubah. Kedepan diharapkan semua pihak dapat lebih bijak dalam berinteraksi, agar candaan tetap menjadi hiburan, bukan sumber luka atau kontroversi baru.